sesuai dengan janji kita, masing-masing dari kamu menjelaskan tentang listrik. Baik, kita mulai dari siapa dulu ya? Yang mau nih duluan. Kemarin tentang listrik itu kan sudah dipelajari. Nah, hari ini disuruh untuk menjelaskan satu persatu tentang listrik. Siapa ya yang mau duluan? Nanda? Oke, Nanda dulu. Jangan nyari. Elektronik. Gak apa-apa, salah pun gak apa-apa. Elektronika adalah ilmu mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron dalam satu alat. Konsep elektronika terbagi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Peranan dalam sistem pengendali sinyal yang penting untuk hajat manusia yang telah maju peradabannya. Dasar-dasar elektronika. Elektronika adalah ilmu yang dipelajari alat listrik arus lemah dan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Contoh-contoh perangkat rumah tangga yang merupakan komponen elektronika adalah televisi yang berfungsi sebagai melihat berita atau menonton hiburan-hiburan yang ada di televisi. Selanjutnya, handphone untuk berkomunikasi jarak jauh. Selanjutnya, kamera dapat menangkap momen-momen penting dalam hidup. Resistor adalah komponen elektronika yang memiliki dua phase dan desain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Berfungsi untuk menghambat arus listrik. Resistor terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Resistor variabel adalah resistor yang besar hambatannya dapat diubah. Kedua, kondensator atau kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsi utama kapasitor adalah sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Kedua, penyaringan atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan triple AC yang masih tersisa. Sifat-sifat dasar kapasitor adalah kemampuannya dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dialiri arus DC atau direct current, sebagai impedansi atau resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan sumbernya. Selanjutnya yaitu transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Adapun jenis-jenis transformator adalah step up, step down, autotransformator variabel, isolasi, pulsa, dan auto
fase. Sekian dan terima kasih. Baik. Oke, dilanjutkan oleh Angel. Apa kelihatan semua? Untuk awal, dasar, ya. Biar tidak apa-apa kelihatan semua dapat. Ya silakan Angel. Ya, Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronika, tromkopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jenis-jenis elektronika adalah yang pertama, resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Resistor terbagi menjadi 2, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Sedangkan resistor variabel adalah yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Yang kedua, kondensator atau kapasitor. Kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Beberapa fungsi utama kapasitor yaitu sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang kedua, sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Yang ketiga, sebagai penggeser pahasa dan lain sebagainya. Baiklah, elektronika adalah ilmu yang mempelajari alur listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Elektronika dibagi menjadi 2, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Sedangkan elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat konten. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal OV atau 5V, yaitu sinyal digital berlogika O atau 1. Jenis dan manfaatnya yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan desain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Dengan resistansi tertentu tahan, dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Resistor terbagi menjadi 2, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap yaitu resistor yang nilai hambatnya relatif tetap, biasanya terbuat dari korban, kawat, atau paduan logam. Resistor variabel yaitu potensiometer yang resistor yang besar hambatnya dapat diubah-ubah, yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN, koefisien suhu negatif, resistor DDR, big dependent resistor.
Nggak usah dibaca lah, nggak tahu bahasa Inggris. Lewatkan. Sudah? Ya. Oke. Sekarang lanjut lagi rangkuman dari Petrus. Udah kok? Petrus Martin Mere. satunya Bu. Petrus. Tidak apa-apa. Dasar-dasar elektronik. Komponen elektronik adalah suatu cabang teknik atau Tidak apa-apa, baca aja. dasar-dasar elektronik. Sejarah elektronik dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau vertikal bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokupel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jadi makeup itu bukan berat dan macam bahan yang kasar dan instalator. Dan termasuk bahan-bahan pembaca adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini akan sangat berubah pada saat pada suatu bahan tersebut. Jika suatu bahan yang memiliki banyak elektron terluar pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai bahan yaitu yang pertama daya menghantar listrik, yang kedua koefisien temperatur tambahan, yang ketiga daya hantar panas, yang keempat daya tegangan tarik, yang kelima inputnya daya elektromotoris termo. Aluminium Ai sifat penting bahan aluminium yaitu dapat ditempa dalam keadaan dingin. Yang kedua, tidak tahan terdapat garam dapur atau rawut, warna silver atau putih. Terima kasih. Dasar-dasar elektronik. Elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Contoh-contoh perangkat rumah tangga yang merupakan komponen elektronik yaitu televisi, handphone, dan kamera. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan desain untuk mengatur tenaga listrik dan arus listrik. Fungsinya untuk menghambat arus listrik. Resistor terbagi menjadi 2, tetap dan variabel. Kondenstor atau kapasitor yaitu alat yang dapat menyimpan energi di dalam media listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsi utama kapasitor yaitu sebagai pembangkit pulsa dan penyaring filter pada rangkaian regulator DC. Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik. Sekian dan terima kasih. Cara-cara kerja kapasitor yang pertama, mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu,
kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Ada beberapa simbol-simbol kapasitor, yaitu simbol kapasitor nonpolar, kapasitor biopolar, dan simbol variabel kondensator. Sekian dan terima kasih. Oh, kamu sudah? Belum. Ya, Kak. Ya, ya, apa rangkuman kamu? Berdirilah kembali. Jadi juga boleh. Kenapa kau aja? Dulu aja. Oh, dan udah. Dibuka maskernya biar jelas suaranya. Ya, karena kan jaraknya ada jarak, kecuali berdekatan boleh. Nggak boleh buka masker. Tapi ini kan jaraknya jauh. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron Habis itu nanti atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat nanti gantian nanti. Oh, peralatan elektronik kabel, semikonduktor dan lain sebagainya. Ilmu yang dipelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari Jangan bicara. Dengar teman-teman. sementara bentuk desain dan pembuatan. Ya kenapa kamu pakai kaos? Nah, Ini pakai baju kaos itu apa? Karena baju. sirkuit elektroniknya adalah Oh, baju putihnya ternyata teknik komputer dan ilmu seperti elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik. Contoh peralatan elektronik ini sebagai berikut, yaitu tabung sinar katoda, radio, TV, perekam kaset, perekam kaset video, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, desktop, komputer laptop, komputer saku, robot, smartphone, dan lain-lain. Oke. Rusti. Lanjut yang Ramadan salah. Dimas, silakan cek kameranya. Nah, apa ibu dimasukkan kita sambil bicara benar-benar tidak main-main. Benar-benar. Oh betul ya dia ngajar. Jangan lupa sholat. Itu memang kenyataannya bukan cara bawa anak. Bu, kalau begini taruh sorot kayak Bu. Nampak apa ya? Enggak. Kalau gini. Oh, ini kan nampak semuanya nggak apa-apa. Ini kan sudah mau selesai. Sudah mau selesai tampakkan semuanya. Sini loh. Lari-lari. Tampakkan semuanya karena sudah mau selesai tampakkan semuanya. Sudah mulai sudah. Mana Bu? Oke, tuh dua. Salah ibu selalu. Komponen elektronika dasar. Elektronika dasar adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektronik atau partikel yang bermuatan listrik. Pada komponen-komponen listrik seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan
resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor terbagi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Baik, itu adalah rangkuman Timas. Tinggal berapa menit? Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan terdesain untuk mengatur penyambung listrik dan arus listrik dengan resistasi tertentu dapat membedakan tekanan listrik antara dua pin. Nilai tekanan terhadap resistasi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor tetap adalah resistor yang bilang batasnya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat ataupun logam. Resistor variabel atau Itu kenapa? Kelihatan Bu. resistor yang besar matanya dapat diubah-ubah yang termasuk dalam potensiometer antara lain resistor KSN, potasium suhu negatif, resistor LDR, dan resistor PDR. Elektronika adalah ilmu mempelajari alat listrik arus rumah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokabel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Itu aja Rizky. Tepukan. Hari ini semuanya sudah tugasnya sudah dilaksanakan. Nah, karena kan waktu kita itu sampai jam 10 ya. Jam 10 lewat 10. Ya, karena berhubungan karena ada penyakit ini kan, ada COVID ini, jadi waktu dibersihkan. Nah, baik, Ibu tutup. Untuk kedepannya silakan kamu baca lagi, buat sebuah rangkuman, nanti dibacakan di depan